Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Raja Nurdesilawati dari kelas 12 IPA 2. Nah, hari ini aku akan menjelaskan sedikit pengertian tentang peradaban Islam atau Al-Hadaratul Islamiyah. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa sih itu peradaban Islam? Nah, aku kasih tahu ya. Peradaban Islam itu adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu yang lain. Sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Nah, dalam peradaban Islam ini ada beberapa ilmuwan-ilmuwan Islam yang berpengaruh terhadap peradaban Islam. Yakni yang pertama ada Ibnu Sina, yang kedua ada Al-Khawarizmi, yang ketiga ada Al-Batani, dan yang keempat ada Ar-Razi. Nah, yang pertama itu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah ilmuwan Islam yang pertama mampu membawa perubahan besar bagi dunia. Saking berjasanya jasa beliau ini dijuluki sebagai Father of Doctor. Kontribusinya di bidang kedokteran tak perlu diragukan lagi. Selain Kanun Fitib, sebagai referensi kedokteran, ada pula karya lainnya. Nah, diantaranya yaitu manfaat dari etanol. Salah satu penemuan dari Ibnu Sina yang masih dipakai sampai saat ini adalah etanol. Seperti yang kita ketahui nih, etanol itu merupakan salah satu cairan yang banyak dipakai di kedokteran. Gunanya untuk membunuh mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan infeksi pada tubuh pasiennya. Lalu, selain manfaat etanol, Ibnu Sina juga penemu teori penularan TBC. Pasti teman-teman tahu dong ya, TBC itu adalah suatu virus yang sangat berbahaya dan mudah menular. Nah, yang menemukan teori penularan TBC itu adalah Ibnu Sina ya. Nah, lalu yang kedua ini ada ilmuwan yang bernama Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah salah satu ilmuwan besar yang membawa banyak perubahan di dunia Islam. Karyanya banyak sekali menginspirasi ilmuwan di bidangnya, yaitu sains khususnya fisika. Nah, Al-Khawarizmi ini juga menemukan beberapa penemuan. Di antaranya ada aljabar dan juga ada trigonometri juga astronomi. Nah, yang pertama ini ada aljabar ya. Aljabar ini pasti sering banget ya teman-teman dengar di pelajaran matematika. Nah, aljabar ini adalah salah satu ilmu yang sangat membantu kita dalam menyelesaikan berbagai aturan bilangan. Cabang matematika 1 ini mempelajari tentang struktur dan hubungan yang disederhanakan. Saking hebatnya, dipercaya jika Al-Khawarizmi lahir di abad ini, maka lemarinya akan dipenuhi oleh berbagai Nobel penghargaan karena telah berhasil membuat dunia semakin jauh maju ke depannya. Nah, selanjutnya selain aljabar, ia juga menemukan teori trigonometri juga astronomi. Penemuannya ini berhasil membuat para ilmuwan besar lain tercengang. Karena dengan ini beliau bisa memecahkan berbagai masalah yang tidak bisa dipecahkan selama berabad-abad. Wah, Al-Khawarizmi ini hebat sekali ya teman-teman. Sehingga dia bisa memecahkan masalah yang tidak bisa dipecahkan selama berabad-abad. Lalu hingga akhirnya saat ini geometri berhasil menjadi cabang kedua dari ilmu matematika. Oke, next. Yang ketiga ada Al-Batani. Al-Batani adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. Beliau lahir di Haran dekat Urfa. Sama halnya dengan Al-Khawarizmi, beliau telah membuat dunia mengakui keberadaan Islam saat itu. Nah, ini dia beberapa penemuan dari Al-Batani, yakni tentang penentuan tahun. Jadi, nih aku kasih tahu ya teman-teman, dahulu itu orang-orang itu nggak tahu jika matahari itu memiliki masa edar yakni 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Dengan teori inilah akhirnya bisa dibentuk sebuah kalender yang sekarang kerap kita temui. Selain menentukan penentuan tahun, dia juga memecahkan berbagai persoalan matematika.
Bisa dibilang sih, Al-Batini ini adalah salah satu tokoh yang berhasil memecahkan rumus tentang persamaan trigonometri. Wow, berarti beliau ini sangat-sangat pintar sekali ya teman-teman. Nah, beliau ini bahkan berhasil memecahkan persamaan sin X dan menemukan rumusnya. Hingga akhirnya Al-Batani memutuskan untuk bekerja di Suriah dan Damaskus yang akhirnya menjadi tempat ia wafat. Oke, lanjut ya. Yang keempat ada Arazi. Arazi adalah salah seorang pakar sains Iran yang ahli dalam bidang kedokteran, filsafat, dan alkimia. Ia diakui secara luas sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah kedokteran, filsafat, dan juga tafsir loh. Salah satu kontribusi Ar-Razi di bidang ilmu kedokteran adalah ia menjadi salah satu atau orang pertama yang secara klinis bisa membedakan antara campak dan juga cacar. Nah, Al-Razi ini mempelopori penggunaan hewan uji dalam penelitian. Ia juga dikenal sebagai ilmuwan yang berhasil membedakan cacar variola atau smallpox dengan campak atau measles. Karena itu, ia dianggap sebagai seorang penemu penyakit cacar variola. Oke teman-teman, jadi itu adalah sedikit tentang pengertian peradaban Islam dan juga ilmuwan-ilmuwan Islam yang berpengaruh dalam peradaban Islam. Nah, semoga ilmuwan-ilmuwan ini bisa memotivasi kita ya untuk selalu bekerja keras, selalu belajar supaya kita bisa memajukan peradaban Islam di berbagai bidang. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.